di surga, Engkau adalah Raja kami, Tuhan kami. Hanya di dalam Engkau kami merasa tenang. Segala beban, masalah yang membebani hati dan pikiran kami dibebaskan. Kau memberi kekuatan bagi kami, sukacita. Karena itu Tuhan, kami pada pagi hari ini sangat bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan melihat, mendengar sabda firman-Mu. Bukalah hati kami, telinga kami, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan silakan duduk. God is good all the time. Haleluya. Ya, kalau saya naik mesti ada slogan kata ini ya. Ini sebenarnya bukan kata keramat ya. Ada orang kata kalau selalu kita ucap ini seperti azimat, orang kata itu. Kalau tidak ada ini, tidak ada Dulu kita biasa ada satu ada satu istilah yang dulu sangat famous. Apa kabar semua? Ya, bersama Yesus dahsyat luar biasa. Bila selalu dikatakan, ini mesti mulai dengan kata azimat, baru ada semangat. Jadi saudara, sebenarnya ini adalah untuk mengingatkan kita, Tuhan itu senantiasa baik bagi kita. Amin. Ya, kita selalu lupa ya Tuhan itu baik bagi kita. Pada waktu kita mengalami keadaan susah, sukar, kita dihimpit dengan berbagai keadaan masalah, kita sudah kata Tuhan itu tidak baik bagi kita. Saudara, pada pagi hari ini kita masih lagi melihat dalam bahagian tentang keluarga. Minggu pertama kita diajar tentang bagaimana peranan ibu bapa, keluarga, orang tua mendidik anak-anaknya ataupun isi rumahnya. Dan setelah itu kita diteruskan dengan paradigma kita sebagai keluarga Kristen. Dan seterusnya kita diajar dalam istilah pass the baton ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai satu tema yang sangat penting bagi kita juga, yaitu keluarga Kristen bijaksana di tengah badai ya. Keluarga Kristen yang bijaksana di tengah badai. Saudara, di dalam kehidupan kita ini, ataupun dalam dunia yang kita hidup ini, kita sudah maklum, kita sudah tahu bahwa dunia sudah dipenuhi dengan keadaan yang tidak baik. Ya. Oleh karena pelanggaran manusia yang pertama, dunia yang pada awalnya adalah baik, tetapi sudah dikutuk, ya, dikutuk oleh Allah karena perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah. Dengan jerih payah, ya, ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, kebahagiaan, ketenangan itu ada, ya. Masalah, gelora, badai yang kita gambarkan itu sesuatu perasaan yang memberi beban, tekanan dalam hati kita, tidak ada di sana sebenarnya. Mereka hanya tenang, santai-santai saja. They have a great moment. Become orang itu family yang sangat bahagia. Tetapi karena sikap dan juga karena iblis melihat ini tidak baik, ya, keluarga ini tidak baik, perlu dihancurkan. Ya.
Itu sebabnya iblis berusaha merayu, merayu mulai daripada perempuan, ya. Istrinya dirayu oleh iblis dengan kata-kata yang menarik dan sebagainya masuk akal. Akhirnya ketika mereka melanggar, maka Allah menghukum mereka dan dengan jerih payah, dengan peluh lelah, ya, dengan tanah yang kering, mereka akan mencari nafkah, berusaha untuk hidup di tengah dunia yang bergelora ini. Jadi saya percaya dan yakin semua keluarga Kristen tidak terhindar, tidak terlepas daripada badai ini. Meskipun kita hidup di dalam sebuah gereja di mana ada pembaharuan yang kita lihat, di mana ada firman Tuhan yang kita dengar, tetapi secara realitinya kita masih hidup dalam dunia yang bergelora. Oleh karena itu keluarga Kristen yang bijaksana di tengah badai ini sangat diperlukan. Ya, saya akan mulai dengan satu statistik penceraian yang ada di Malaysia. Kita boleh Google ataupun sebagainya. Bilangan penceraian yang direkod pada tahun 2022 ya, meningkat kepada 43,1% kepada 62.890 kes berbanding 43.000 kes pada tahun 2021. Ini kes penceraian yang berlaku dalam negara kita. Kita melihat kepada poin yang kedua. Penceraian orang bukan Islam, bermaksud non-Muslim, turut meningkat sebanyak 36,4% daripada 12.286 kes pada tahun 2021 kepada 16.752 pada tahun 2022. Berarti ada peningkatan kes penceraian yang berlaku di kalangan orang-orang bukan Islam. Berarti Kristen kita termasuk dalam bagian ini. Namun kurangnya, kita tidak ada secara spesifik khusus bagi kalangan kita anggota gereja BEM. Tetapi secara nyata dan faktanya ada orang sedang menceraikan istrinya, menceraikan suaminya. Ini fakta. Boleh berlaku di dalam gereja kita, meskipun kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, erti kasih, tetapi ada orang tidak baik-baik. Orang kata itu, ada keluarga, ada suami istri dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, penceraian tertinggi adalah dalam kalangan umur 35 hingga 39 tahun bagi pengantin lelaki, ya. Manakala pengantin perempuan dalam kalangan umur 30 ataupun 34. Berarti ini adalah usia yang muda. Orang kata itu terlalu agresif to make decision. Ketika kita dalam emosi, ya, dalam usia yang muda ini, kita selalu membuat keputusan yang, apa orang kata itu, berpihak kepada kita. Kita rasa bagus bila kita buat decision. Apabila suami dan istri bergaduh, contoh ada pergaduhan, melihat sudah tidak tahan dengan sikap istri, ataupun istri sudah tidak tahan melihat sikap suami, kita cerai saja. Saya tidak tahan sudah. Kamu selalu, orang kata tua, membuli, bukan membuli. Orang kata itu kalau kes apa nama saudara tua, Pak saudara saya, penderaan, ya, mendera, ya. Ada suami mendera istri, ada juga istri mendera suami. Ketika sudah tidak tahan lagi, akhirnya membuat keputusan,
tanpa melalui pandangan gereja, ya. Karena kita sebagai orang Kristen tahu bahwa pastor ataupun pemimpin gereja ataupun gereja memang tidak membenarkan. Meskipun kita datang dengan berbagai alasan, kita sebagai pemimpin gereja, pastor, tetap dengan committed, orang kata itu, stand, tidak boleh berdasarkan firman Tuhan. Meskipun alasan kita masuk akal, tetapi kebenaran itu begitulah dia. Tetapi saudara yang saya kasih, oleh karena gereja tidak dapat membantu, itu sebabnya tidak ada penceraian yang diisytiharkan dalam gereja. Tetapi kebanyakan kita mengisytiharkan perkawinan. Saudara yang saya kasih, next slide please. Jadi inilah keadaan keluarga Kristen masa kini ataupun keluarga di dalam masa kini. Sebagian orang rumah hanya menjadi rumah makan. Apa maksud ini? Sebagian orang hanya menganggap rumah tempat tinggal itu adalah rumah makan. Ya. Berarti mereka tahu ada chef cook di rumah, ya ada makan sedia, itulah dia. Mindset. Ada juga orang menganggap rumah itu sebagai hotel. Ya. Dia tahu ada orang sana menyediakan semuanya, ya dia pergi tidur dan sebagainya. Dia tidak menganggap rumah itu adalah keluarganya. Tetapi ia melihat, oh ini adalah sebuah tempat, orang itu saya hanya menyediakan ini, kamu menyediakan ini, iya begitu. Sama-sama kita melihat dia begitu. Menanggung, kata orang itu. Tapi pikiran mereka hanya sebagai batas, tempat makan waktu siang, hanya keperluan tubuh, badan, ya, tempat menginap, tempat untuk berbaring. Jadi orang seperti ini mereka tidak ada tanggung jawab untuk memelihara, menjaga keharmonian rumah tangganya. Sebagian juga orang merasa kesepian. Ya. Ramai istri-istri, suami-suami merasa sepi, lonely. Tetapi ada orang di tepinya, but we feel alone. Ada juga orang merasa sakit. Nah, ini sakit hati melihat suami, sakit hati melihat istri, mungkin juga sakit hati melihat anak-anaknya. Ada yang rasa takut, kepahitan, kebencian. Jadi hal-hal inilah yang mewarnai keluarga. Ya, tidak kira dia keluarga Kristen ataupun orang bukan Kristen, hal-hal ini berlaku dalam sebuah institusi kekeluargaan. Itulah badai yang bergelora dalam rumah tangga. Saudara, waktu kita bujang-bujang, bercinta, everything is fine. You agree with me? Ya. Waktu kita hangat bercinta, kita love dengan kita punya pasangan, nothing wrong. Saya percaya semuanya. Kalau kita punya sumandak, orang kata itu orang Sabah itu, kita punya gerek, orang kata salah waktu, betul lah gerek janji pukul 8, dia datang pukul 9:30, no problem. Cinta boleh mengampuni, mengatasi segalanya. Agree with me? Tetapi bila kita sudah berkawin, cinta itu memang ada. Saya percaya kita sangat mencintainya. Tetapi ingatlah, cinta kita itu tidak dapat mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga. Kalau ia memang benar, kenapa banyak orang Kristen bercerai? Kalau mereka kata mereka cintai istri mereka.
Kenapa ada masalah di antara suami dan istri? Kalau cinta itu memang benar, kenapa tidak dapat mengatasi masalahnya? Cinta manusiawi itu hanya sebatas, ya. Dia hanya terhad pada hangat-hangatnya. Ketika kita sudah kawin, kenal dengan suami kita, sudah 15 tahun, ya, lebih 20 tahun, ataupun yang baru kawin sudah 10 tahun, 5, 6 tahun. Oh, begini pula rupa kau nih, gini pula sikap kau. Kalau saya tahu dulu, tidak, saya mau kawin dengan kau. Tetapi kalau cinta, ada kasih Kristus dalam itu, cinta kasih itu tidak terbatas, ya. Gelora badai ini pasti dapat diharungi. Tetapi kalau hanya sebatas rasa suka kita kepada orang itu, saya pikir itu hanya sementara. Ya, jadi saudara, bukan hanya masalah yang mewarnai, tetapi ada juga pasangan yang menuntut penceraian, hak penjagaan terhadap anak-anak. Ini yang berlaku. Kita ramai lihat keluarga-keluarga Kristen, suami istri, mereka menuntut hak bukan di gereja, tetapi di mahkamah. Sebab gereja memang tidak dapat mengurus hal seperti ini. Kita tidak membenarkan. Tetapi inilah yang berlaku di kalangan pasangan-pasangan muda masa kini. Ya, yang sudah veteran-veteran itu memang kita tidak pernah mengalami hal ini. Ya, mungkin ada juga, tetapi hal ini berlaku di kalangan orang-orang yang sudah mulai ada intelektualnya. Tahu tentang hak-hak dan sebagainya, undang-undang semuanya diguna pakai. Itulah sebabnya banyak keluarga berpecah, penceraian terjadi, jadi menuntut hak. Bukan hanya harta pembagian suami istri, anak. Akhirnya saudara yang saya kasih, anak-anak akan mewarisi warisan yang disebut sebagai kehancuran. Jadi ini yang berlaku di dalam keluarga. Jadi saudara, kita lihat di dalam Mazmur 128, ayatnya ada di depan. Saya mau kita baca semuanya, boleh ya? Tidak panjang ayat ini. Mazmur 128 yang di gereja boleh baca, di rumah pun sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah karena hasil jeripayah tangannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sepok. Sesungguhnya saudara yang saya kasih, ayat ini bermula dengan kata berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti ini adalah satu ucapan yang sangat penting yang harus ada di dalam sebuah keluarga. Berbahagialah suami, berbahagialah istri, berbahagialah anak-anakmu. Inilah kerinduan kita, keinginan kita sebagai orang-orang yang mendirikan rumah tangga. Saudara, waktu kita konseling, kalau ada pasangan muda yang mau berkawin ataupun dikawinkan, kita akan bertanya kepada mereka, kenapa kamu mau kawin? Nah, ini pertanyaan yang sederhana saja. Banyak alasan, gagasan kita sebagai orang Kristen, ya yang bujang-bujang ini yang kamu pikirlah dari sekarang, kenapa kamu mau kawin?
Karena daripada orang kata tua, daripada gagasan kita, pikiran kita, ide kita mengenai perkawinan itu, itulah yang akan memberi Anda, yang akan membawa kamu bagaimana kita, hasrat kita, bagaimana kita sebagai suami dan istri bertanggung jawab, mendiri, menjaga, membina sebuah keluarga yang sangat bahagia. Ada yang berpikir, mungkin, ya saya harap tidak lah. Ada yang berpikir mungkin sudah mau berkawin. Kenapa kawin? Ini example sajalah, tidak pernah saya dengar. Tidak tahan sudah pastor. Apa yang tidak tahan? Mungkin keinginan. Tetapi kalau orang seperti ini kawin, hanya karena tidak tahan, lalu dia punya istri, karena dia sudah punya istri dan dia sudah rasa puas, ada anak, bagaimana? Apakah dia merasakan bertanggung jawab, mempunyai keinginan untuk membahagiakan keluarganya? Ini idea. Ya. Ada juga orang ingin mendirikan rumah tangga, ya. Kita selalu lihat movie kan, movie orang putih dan sebagainya. Ada pasangan yang orang kata itu hanya tinggal serumah, berkawin, kami tidak mau anak. Nah, ini ada juga ini. Tidak mau anak. Kenapa? Oh, anak-anak membebankan. Problem, financial problem. Cukup saja kami dua menikmati hubungan kami dua. We have a great sex. Yes, done. Inilah idea yang muncul, ya, yang muncul di dalam pikiran-pikiran kita. Namun sesungguhnya saudara yang saya kasih, idea perkawinan ini adalah idea Tuhan. Ya, idea Tuhan melihat bahwa seorang laki ini walaupun dia gagah dan sebagainya, tetapi dia perlu seorang penolong. Dan ketika Tuhan melihat bahwa bumi ini penuh dengan segala ciptaannya, kemurahannya, ia mau keluarga ini beranak cucu dan sebagainya. Dan harus berbahagia. Jadi persoalannya ya, bagaimana menjadi keluarga yang bertahan menghadapi badai ribut ini? Ini adalah satu pertanyaan yang penting bagi kita. Mungkin ada keluarga, suami istri yang tidak baik-baik. Mereka berkungfu, tahu berkungfu kan? Berkungfu tangan, berkungfu lidah. Tahu berkungfu lidah? Tangan tidak sampai, tapi lidah ini yang wah, luar biasa. Mungkin istri baru balik ke rumah, baru saja sampai rumah, sedikit saja kesilapan. Entah itu cicak bunyi kah? Wah, popek sebagainya. Ataupun suami baru balik rumah, baru saja dia mau duduk, buka telepon. Nah, itulah suami tidak bertanggung jawab, Facebook saja. Contohlah. Inilah keadaan yang berlaku dalam rumah tangga yang berkungfu lidah. Ya. Jadi mulai daripada perkataan-perkataan inilah yang menimbulkan suasana hati yang tidak harmonis. Saudara, apa yang patut kita lakukan, bagaimana kita menghadapi keadaan situasi ini? Kita sudah mendengar tentang prinsip-prinsip dalam rumah tangga, kasih dan sebagainya. Ingin sekali lagi mengingatkan kita semua tentang komitmen kita sebagai seorang suami dan istri dalam rumah tangga. Yang pertama, sangat sederhana saja, tetapi sukar untuk kita lakukan. Setiap lelaki dan perempuan perlu hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menurut ataupun hidup berjalan di jalannya Tuhan. Yang penting yang harus kita cari adalah jalan Tuhan itu. Di manakah jalan Tuhan itu?
Apakah yang ada di jalan Tuhan itu? Bagaimana saya dan istri hidup dan berjalan di jalannya Tuhan itu. Mazmur 103 ayat 7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Berarti Allah sudah memperkenalkan jalan-jalannya, ketetapan-ketetapannya kepada orang Israel, hingga kepada orang-orang percaya masa kini. Itulah jalan-jalannya Tuhan. Kita lihat di dalam Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 1 hingga yang seterusnya. Ini adalah ayat biasa yang sudah kita lihat dalam seminar minggu lalu. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajar kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan ayat seterusnya. Inilah jalan Tuhan bagi keluarga yang didirikan atas nama Tuhan. Kita harus mengikut ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Allah kepada lelaki yang disebut sebagai ketua rumah. Please remember this. Kata orang putih itu, you are the captain in the boat. Kamu adalah ketua, yang disebut ketua. Tanggung jawab kita sebagai lelaki ini besar dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Itulah sebabnya orang Yahudi, mereka sangat menekankan kepada anak-anak lelaki menghafal, menghayati, memahami akan hukum-hukum Taurat. Ketika mereka sudah dewasa dan besar menjadi suami, ayah kepada anak mereka, itulah yang akan mereka ajar. Menjadikan anak lelaki dalam rumah mereka menjadi matang. Mempunyai prinsip sehat rohani mereka. Saudara, apakah kita sebagai suami, ketua rumah, dapat melaksanakan tanggung jawab ini? Itulah sebabnya mengapa ramai banyak anak memberontak terhadap orang tuanya. Itulah sebabnya mengapa banyak anak-anak kita berkeliaran entah kemana. Tidak ada minat, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita gagal dalam bahagian ini. Menjadi suami yang bertanggung jawab dalam hal kerohanian. Saya tidak membahas tentang keperluan jasmani. Semua kita excellent. Sukses kita. Tidak anak kita kebeluran di rumah. Tetapi dalam bahagian rohani, rata-rata
semua kita gagal. Jangan sampai waktu kita ada duduk di meja makan, makan terus tanpa kita mengajar arti kebenaran firman Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan yang harus dipatuhi umatnya, ya, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Apakah kita sebagai suami dan istri mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak kita? Ketika anak kita bertumbuh sehat dalam hal kerohanian, badai yang tadi itu tidak ada. Sebab apa? Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melaluinya. Tetapi kalau kita menganggap hal ini hal yang sepele kata orang itu, maka badai itulah akan bertumbuh dalam keluarga kita, di mana kamu akan melihat istri, suami, anak kita tidak patuh akan Tuhan. Siapa tidak sakit hati kan? Ada punya istri sangat aktif, tapi suami entah kemana, balik mabuk-mabuk dan sebagainya. Mungkin juga suami sangat aktif, istri entah kemana, ya, mungkin berfoya-foya juga. Mungkin ibu bapak sangat aktif, tetapi anak entah kemana. Tetapi bagi keluarga yang Allah dirikan, di mana ibu bapak, disitulah anaknya beribadah. Inilah yang harus kita tanam ya dalam hati dan pikiran kita. Berarti rancangan Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita, maka itulah kita perlu mengenali jalan Allah itu. Allah mau sebenarnya membahagiakan kita, tetapi kalau kita tidak berjalan di atas jalannya Tuhan, kesukaran, kebaikan itu memang sukar kita akan nikmati. Yesaya 55 ayat 8 hingga 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, ya. Sebab itu yang kita perlu ketahui, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kamu berkawin bukan rancanganmu ya. Itu bukan rancanganmu engkau berkawin dengan dia, tetapi itulah rancangan Tuhan sejak mulanya. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Selalu kita sangat bertegas, this is my way. Inilah jalan keluarga yang keluargaku harus tempuhi. Tetapi Tuhan kata, no. Please you turn, kata orang itu. Ataupun kembalilah. Tetapi ketegasan kita ini, apa orang kata itu, ketegaran hati kita ini selalunya memberontak terhadap jalannya Tuhan. Itu sebabnya setiap keputusan-keputusan yang diambil suami dan istri tentang hubungan keluarga mereka, itu berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Karena sudah tidak tahan, pisah saja. Jadi saudara yang saya kasih, ini bukan rancangan Tuhan bagi kita ya. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, jalan-jalan Tuhan ini terkadangnya sangat berat untuk kita ikuti, tetapi selalu ada rancangannya yang indah dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada janjinya dan peringatan-peringatannya. Berarti jalan Tuhan bagi keluarga Kristen adalah jalan kebahagiaan. Tetapi yang membuatnya tidak bahagia adalah kita buta. Dan kita tidak tahu di manakah jalannya Tuhan itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Ia sudah memperkenalkan jalan-jalannya kepada kita. Karena itu pergilah, carilah jalan itu. Dan berjalanlah di atas jalannya Tuhan. Saudara, janji Tuhan atas keluarga yang setia dan hidup menurut jalannya.
Di ayat yang pertama kita sudah lihat bahwa berbahagialah orang, ya. Setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya menurut jalannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidupnya menurut jalannya Tuhan. Berarti orang ini takut akan Tuhan dan hidup di jalannya Tuhan. Apabila mereka makan hasil jerih payah tangannya yang diambil daripada kesusahan itu, mereka akan rasa berbahagia, ya, dan keadaan mereka sangat baik. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi dalam bahagian ini istri-istrimu, bukan istri-istrimu, istrimu satu saja, jangan tambah banyak dia. Istrimu, ya, menjadi seperti pohon anggur yang subur. Subur ini seperti mana ini? Kalau kita lihat subur ini, orang kata ini kalau subur ini semakin membesar dan sebagainya. Saudara, subur berarti adalah satu kata gambaran, ya, sebuah pokok anggur yang subur. Apa yang akan terjadi dengan pokok yang subur ini? Ada yang tahu? Kalau pohon kita yang tanah bagi baja ini, apa yang akan berlaku? Berbuah. Ya. Istri-istri, baja apa yang membuat kamu rasa menjadi subur? Boleh kamu orang bagi tahu kami kah? Apa yang membuat kamu rasa bahagia yang kamu lihat daripada suami lah? Baja apa itu? Duit kah? Ya, banyak duit dibagi dengan istri, senang hati. Betul? Kamu orang tidak setuju kah? Kalau suami bagi banyak duit dengan kamu, are you feel happy, enjoy? Ada? Takut mereka jawab ini ya. Takut salah. Jadi saudara, khusus kepada lelaki, ya, lelaki. Jikalau kita mahu istri kita subur seperti pohon anggur ini, ia bermula daripada suami. Ya. Suami yang takut akan Tuhan. Bukan hanya takut, tetapi berjalan di jalannya Tuhan. Maka segala ketetapan, perintah yang Tuhan perintahkan kepada lelaki itu untuk mengasihi istrinya, menjaga istrinya, perlu dilakukan. Ya. Perlu dilaksanakan. Jika pokok anggur ini dirawat dengan baik, maka ia menghasilkan buah-buah yang baik. Ya. Berarti ini adalah tugas suami, bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga dan juga kepala rumah rohani, ya, kepala rumah rohani lah maksudnya, dalam rumah tangga kita. Jika ada perselisihan, kelakuan yang tidak benar, maka diperbetulkan dengan kasih. Kalau suami itu membiarkan dan istri membiarkan suaminya terus-menerus dalam keadaan yang tidak benar, bukan hanya istri yang tidak subur, suami pun tidak subur. Anak juga tidak akan subur. Jadi firman Tuhan berkata, setiap orang yang takut akan Tuhan, hidup di dalam ataupun hidup menurut jalannya, istrinya seperti pohon anggur yang subur. Berarti ini menjadi ataupun menggambarkan istrinya itu akan menjadi penuh dengan kasih, ya. Seperti pohon anggur yang melekat di samping rumahnya, itu menjadi istri yang taat. Seperti pohon anggur yang lembut, ya, yang bertumbuh sebagaimana diarahkan ia, subur seperti pohon anggur, bukan hanya dalam melahirkan anak-anak, tetapi juga ia akan berbuah dalam hikmat untuk mengendali ataupun mengatur rumah tangganya dengan keadaan baik. Bermula daripada suami.
Kalau suami itu baik, ya, bertanggung jawab, mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, memperlakukannya dengan baik, ya, maka istrinya yang di rumah itu akan happy. Setuju istri? Kamu orang tidak setuju kah? Kalau suami itu baik kepada istrinya, ya, kita akan seperti wayang Korea itu, atau wayang Korea itu kalau istrinya balik, suaminya balik, istrinya datang buka pintu, ambil jaket, apa semua. Kalau kita tengok movie, bila istri seperti ini, kita harus sadar, suami-suami, memperlakukanlah istrimu dengan baik. Cintalah dia dengan sungguh-sungguh, rawat dia, bajak dia, bagi duit. Nah, bagi duit, ini bajak yang sangat biasa ini. Duit, untuk apa? Supaya dia dapat beli beras, beli makanan di rumah. Tetapi kalau kita tidak bagi duit, apa yang berlaku? Dapur tidak berasap, betul? Ya, saudara yang saya kasih, inilah prinsip-prinsip asasnya. Menghormati istri, mengasihi istri, melayaninya dengan sebaiknya. Jangan kita memperlakukan istri kita seperti memperlakukan binatang. Ya. Tangan kita melayang, kaki kita berkungfu dan sebagainya. Ini yang bukan Tuhan kehendaki. Bagaimana kita mau menginginkan istri kita bahagia? Mula dari kita. Kata-kata yang keluar daripada mulut kita itu kata-kata yang bahagia. Membangun, bukan menghakimi, bukan menyakiti perasaan sehingga terguris perasaan ahli-ahli keluargamu. Jadi inilah janji Tuhan kepada orang yang setia, suami yang setia, hidup menurut jalannya Tuhan. Dan terus, anak-anaknya seperti pokok zaitun yang duduk di sekeliling meja. Ini juga kata-kata gambaran. Suami istri punya anak. Itu yang kita rindukan. Bila kita makan, ada semua di meja makan. Siapa yang sangat bahagia kalau anak-anaknya duduk makan semeja dengannya? Semua ibu bapak. Bagaimana kalau kita duduk sendiri makan, anak tidak mau makan dengan kita? Ajak duduk semeja, tidak mau. Kenapa? Mesti ada masalah. Mungkin kita kasar kah? Mungkin kita yang mengakibatkan sesuatu yang tidak benarkah? Ya, ini contoh. Ada orang selalu kata, ada anak kamu lagi kah? Ya, anak eksiden. Tahu anak eksiden? Yang tidak dirancang. Bila tidak dirancang, kamu tidak mau, betul? Belum bersedia. Bila kamu tidak bersedia, seolah-olahnya kamu menolak anak itu daripada perut. Bila dia bertumbuh dan besar, layanan kamu juga akan seperti, kami sebenarnya tidak dirancang ini. Tapi karena sudah jadi, tidak apalah. Jadi inilah sesuatu sikap yang tidak baik. Itu satu. Kedua, tidak menghargai anak-anak. Ketika ada anak-anak di sekitaran kita, kita tidak bertanggung jawab, ya, menjaga mereka, tetapi kita selalu menghakimi mereka, tidak orang kata itu menjaga mereka dengan baik. Akhirnya anak-anak ini punya kepahitan kepada ibu bapaknya. Banyak, ya. Ramai anak-anak kita sangat benci dengan ibu bapaknya. Cuma kita sebagai orang tua saja yang tidak tahu. Coba suruh orang lain tanya anak kamu, macam mana kamu dengan perasaan kamu dengan ibu bapak kamu. Mereka ini jujur. Pasti mereka akan beritahu, saya benci bapak saya. Saya benci emak saya. Bila kita dengar itu, baru kita sadar, jadi saudara yang saya kasih, orang-orang yang berbahagia, lelaki yang disebut sebagai lelaki yang berbahagia, yang hidup di jalannya Tuhan, anak-anak mereka akan
duduk di sekeliling meja seperti pohon zaitun. Berarti ini menggambarkan tentang tunas pokok zaitun yang liar dicangkokkan di pohon zaitun yang sejati, yaitu Yesus, dan mendapat bahagian daripada pokok zaitun yang sejati itu. Roma 11 ayat 7, karena itu apabila beberapa cabang dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bahagian dalam akar pokok zaitun yang penuh getah itu. Berarti ini adalah menggambarkan bagaimana sikap kita sebagai ibu bapa rohani yang mendidik anak-anak kita dengan hal-hal rohani. Ketika kita pergi beribadah, datang ke gereja, kita membawa anak kita, mengawasi mereka jangan melakukan pelanggaran dosa, seperti Ayub terhadap anak-anaknya. Mengawasi segala sikap-sikap anaknya. Meskipun mereka ini sudah tua, contohnya kita yang macam kami ini sudah berkawin, ada ibu bapak. Selalunya kita ibu bapak yang macam kami ini, ibu bapak yang sudah anaknya berkawin, tidak apalah, biarlah mereka selesaikan masalah mereka. Mereka sudah dewasa. Kita tidak mengambil peranan kita. Jadi sebagai orang tua, kita berhak, ya, bukan sepenuhnya, tetapi mendidik mereka selagi mereka masih di bawah jagaan kita. Tidak kira mereka sudah kawin kah, sudah tua kah. Karena kita mengasihi mereka, ketika mereka membuat kesilapan tentang keputusan mereka, kita tegurlah mereka. Ya. Anak, jangan buat begini, dan sebagainya. Jadi saudara, ketika ibu bapak, kita sebagai bapak kepada anak-anak ini, mengajar mereka tentang hal-hal rohani, maka anak-anak itu juga akan hidup di jalannya Tuhan. Bapak yang takut akan Tuhan menjadikan anak-anaknya takut akan Tuhan. Ingat bagian ini. Bapak yang takut akan Tuhan menjadikan anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Ya, bagi anak-anak, kalau ditegur, diajar oleh orang tua, jangan protes. Ya, selalu inilah yang berlaku dengan anak-anak muda sekarang ini ya. Bila diajar, kita juga pernah mengalaminya. Protes kita, tetapi sebagai ibu bapak, keep going. Ya, kalau kita berhenti, maka anak-anak ini akan menjadi tunas liar. Bila mereka menjadi tunas liar, maka mereka hidup di luar pokok zaitun yang sejati itu. Jadi untuk mengakhiri bagian firman Tuhan ini, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berjalan di jalan yang sudah ditunjukkan dan taat hidup seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada suami dan istri. Kembali di rumah, baca firman Tuhan tentang prinsip-prinsip hubungan kekeluargaan. Suami menghormati istri, mengasihi istri, begitu juga dengan istri mengasihi suaminya. Semuanya sudah ada, tinggal kita baca dan renungkan. Yang kedua, anak adalah berkat dari Tuhan, oleh itu pelihara dan cintai dan didiklah anak-anak itu sesuai dengan perintah Tuhan yang ada di jalannya. Berarti tentang prinsip ataupun bagaimana orang Yahudi memperlakukan anak-anak mereka. Pada waktu mereka duduk, mereka mengajar anak mereka. Pada waktu mereka baring, mereka berbicara mengajar anak mereka tentang firman Tuhan. Itu patut kita lakukan. Ya. Jangan tunggu mereka sudah besar. Aduh, baru kita kata, Pastor, doa anak saya ini, keras kepala dia nih. Dia ini suka mencuri, dia ini suka makan dada dan sebagainya. Tetapi waktu mereka kecil berada di samping kita, tidak kita pernah mengajar mereka. Kita tunggu mereka datang sekolah minggu, harap guru sekolah minggu ajar mereka. Tetapi untuk mengubah, ada sebuah istilah begini,
untuk mengubah negara kita, dikatakan, ia harus bermula daripada rumah. Ketika anak kita semuanya baik, moral mereka baik, maka negara ini akan baik. Kenapa? Mereka tidak akan pernah pergi mencuri, mereka tidak akan pergi melakukan jenayah dan sebagainya. Kenapa? Sudah diajar daripada rumah untuk hidup dan takut akan Tuhan, tidak melakukan kesalahan. Berarti inilah bermula daripada rumah kita. Jadi saudara yang saya kasih, inilah peranan kita sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak kita. Yang ketiga, Tuhan memberkati keluarga yang setia. Ya, ini sudah pasti ya, Tuhan memberkati keluarga yang setia. Ibu bapa akan melihat anak daripada anak-anak mereka. Tahu, paham maksud ini? Kita, ya, ibu bapa, ada anak akan melihat anak daripada anak mereka ataupun anak cicit kita terhadap apa kita punya itu sudah tuh. Ada cicit, cucu, cicit, apa lagi? Cicak. Ini generasi keempat ini, apa ini? Saya melihat ada satu dato di Pengalela. Umur dia cukup panjang. Dia melihat cucunya, dia melihat anak daripada cucunya, dan dia melihat anak daripada cucunya itu, apa sudah itu? Cicit kah? Panjang usia orang ini. Apakah kita rindu seperti itu? Jarang orang mendapat anugerah ini. Tetapi kalau kita setia, pasti Tuhan akan memperpanjangkan umur kita. Amin. Saudara yang saya kasih, bukan hanya melihat daripada anak mereka, tetapi Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan, sukacita dari Yerusalem yang memenuhi keluarga itu. Berarti kebahagiaan sukacita ini dari Yerusalem, bermaksud dari surga, dari Tuhan turun atas keluarga kita. Inilah kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang hidup di jalannya Tuhan. Baiklah saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi satu asas dan dorongan kepada kita semua, mengingatkan kita kembali tentang artinya keluarga di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu dorongan, kekuatan bagi kita semua yang sudah kawin. Begitu juga bagi mereka yang mungkin mau kawin, lihat-lihatlah ya. Mempersiapkan diri kita tentang kekeluargaan yang sebenarnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan dan waktu ini bagi kami untuk belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu inilah menjadi satu dorongan, peneguhan bagi keluarga-keluarga yang ada di gereja BKBM ini Tuhan. Biarlah seluruh keluarga BKBM ini menjadi keluarga yang bahagia, setiap suami yang takut akan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Setiap istri juga menjadi istri yang bahagia, yang takut akan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak yang bahagia, yang anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berjalan di jalannya Tuhan. Semua isi keluarga kami ya Tuhan, menjadi keluarga ataupun orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut ketetapan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Pimpin setiap keluarga ini, kiranya semua keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, dan biarlah Tuhan terus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.